Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Semua bisa angkat tangannya buat Tuhan hari ini, lambaikan tanganmu buat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa, tapi suaranya kurang luar biasa. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, amin. Saya rindu kita semua bisa bangkit berdiri, bisa berikan salam yang terbaik. Katakan selamat tahun baru. Gimana kuenya udah masak? Oh, haleluya. Bisa berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan hari ini saudara. Mari silakan duduk kembali saudara. Semua karena kebesaran Tuhan, amin. Kita bersyukur kita sampai di hari pertama di tahun 2021. Sama-sama percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang dahsyat, amin. Kalau tahun 2020 Tuhan sudah tuntun kita, dan saya yakin dan percaya bahwa tahun 2021 Tuhan lebih menuntun setiap kita, amin. Saya rindu kita membaca satu ayat menjadi tema kita, rema kita dalam tahun ini, dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama, 3, 2 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi kita yakinkan dengan iman kita. Katakan bersama, 3, 2 ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bisa berikan kemuliaan terbaik buat nama Tuhan hari ini. Mari arahkan tanganmu buat Tuhan. Arahkan tanganmu buat Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kami yang hadir hari ini. Kami merasakan anugerah Tuhan. Buat pagi yang sungguh cerah ini Tuhan. Kami bisa melihat ada keajaiban Tuhan yang dahsyat buat kami buat tahun ini. Mungkin ada rencana kami tahun lalu yang belum tercapai Tuhan. Kami percaya tahun ini Tuhan sediakan. Apapun yang kami pakai, apapun yang kami makan, minum, Tuhan cukupi kebutuhan kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memegang tangan kami. Amin. Sama-sama angkat pujian ini, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya. Ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi. Aku percaya Tuhan. Come on. Aku percaya, ya. Berkat-Mu atasku melimpah. Ada kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu memenuhiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kami katakan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari yakinkan hatimu. Oleh
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, kami percaya. Jemaat Tuhan saja katakan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Mari yakinkan hatimu, semua karena kebaikan. Lebih lagi katakan, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Arahkan tanganmu buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan, aku percaya, kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melihat kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Dari dasar hatimu aku percaya. Amin. Ada keajaiban Tuhan buat tahun ini. Atasku melimpah. Dengan kerendahan hatimu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama lebih lagi katakan, aku percaya Tuhan. Ya Tuhan, berkat-Mu. Amin. Minta kemurahan Tuhan hari ini. Minta anugerah Tuhan terjadi buatmu. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang tak pernah gagal buat kami. Mari sampaikan sesuatu buat Tuhan buat pagi hari ini. Apa kerinduanmu buat Tuhan, buat tahun ini, sampaikan hari ini. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu Tuhan, keluarga kami diberkati. Kami rindu Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. 2-3 menit sampaikan sesuatu buat Tuhan hari ini. Minta kemurahan Tuhan terjadi buatmu hari ini. Tuhan, kami butuh kemurahan. Kami butuh kemurahan. Kami butuh kemurahan. Kami butuh kebaikan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh tangan-Mu. Kami butuh kebaikan-Mu bagiku Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami percaya tahun ini Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Mungkin hari ini kami khawatir Tuhan, kami takut apa yang akan terjadi. Apa misteri yang Tuhan berikan buat tahun ini. Tapi kami mau melangkah berjalan bersama Tuhan. Tapi kami mau melangkah berjalan hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Janganlah takut, janganlah gentar. Ada Tuhan yang memegang tanganmu. Ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang rindu diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ini kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah buat Tuhan hari ini. Tuhan yang menuntun kami. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat pagi yang cerah ini Tuhan. Kami percaya kami sudah terima janji Tuhan.
Buat tahun ini kami yakin ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kami, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya rindu semua kita bisa bangkit berdiri hari ini, bisa berikan lagi salam yang terbaik buat kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Saya rindu kita bisa bersorak buat nama Tuhan hari ini. Here we go. Semua puji nama Tuhan hari ini. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, puji namamu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua bisa melambaikan tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi-lagi katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan haleluya. Here we go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi, come on, haleluya. Haleluya, Sebelah kiri, berikan lumayan tangan terbaik buat Tuhan. haleluya, amin. Come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, here we go, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Terpujilah namamu Tuhan di atas segala raja. We worship you, sebab Dia baik, Allah yang sangat baik buatmu dan buat saya. Amin. amin. Lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur.
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan hari ini. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Berikan jempolmu buat Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Lebih lagi bersorak-sorai buat nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, we worship Lord. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kenapa? Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya selamanya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kiri kanannya, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan buat setiap kita. Terpuji nama Tuhan hari ini, amin. Mari silakan duduk saudaraku. Mari kita bakar semangat kita hari ini untuk muji muliakan nama Tuhan. Kita awali tahun ini dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai yang terbaik buat nama Tuhan. Tidak pernah rugi kita untuk menyembah Tuhan, amin. Kita percaya di balik pujian penyembahan ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau tenangkan hati kami. Jalan-Mu tak pernah terselami buat setiap kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Buat kami heran Tuhan. Heran dan besar bagiku arti
di dalam hidupku. Sama-sama naikkan pujian. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi pegangan kita buat tahun ini. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tak tersemi, tanpa terkecuali buat setiap kami hari ini. oleh setiap Ini hati kami, ini jiwa tubuh kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, membuat kami takjub Tuhan. heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu Nyata buat setiap kami. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan Tuhan buat damai dan sejahtera buat kami. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi sorak-sorai muliakan nama Tuhan. Penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. hadiran-Mu. Lebih lagi sampaikan isi hati-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Masing-masing kita tundukkan kepala sejenak. Biarlah hari ini kita bisa menerima firman-Nya dengan sebuah kerinduan dari hati kita. Percayalah bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Di dalam masa-masa sukar sekalipun, penyertaan-Nya itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Jangan pernah ragu akan
kasih karunia-Nya yang berlimpah. Dan biarlah kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya bisa menikmati firman Tuhan untuk dipegang dan diyakini dalam menjalani hidup di tahun yang baru. Kami sambut firman-Mu pada pagi menjelang siang ini Bapa. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami. Kami sambut dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Bagaimana? Sudah siap kue tahun barunya? Saya berharap kue tahun barunya tetap tersedia sampai akhir bulan ya saudara-saudara ya. Wah luar biasa ini. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini di dalam awal tahun kita memasuki tahun yang baru, saya rindu sekali kita semua hari ini bisa mendapatkan firman untuk kita jadikan jadi sebuah kerinduan kita, patokan kita untuk kita menjalani hidup di tahun ini. Kemarin malam pada kebaktian penghujung tahun 2020, saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa dalam kita menjalani kehidupan ke depannya, Bapak Ibu Saudara-saudara haruslah mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Amin ya. Yang lama-lama itu jangan diingat lagi katanya. Jangan lagi pernah. Dan kemarin saya sudah sampaikan bagaimana kita hidup di tahun 2020, kita masuki tahun ini. 2020 kita selesaikan kemarin, itu semua karena kasih karunia Tuhan pada kita. Sebagaimana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Di dalam dia membuat bahtera, lalu kemudian naik di dalam bahtera dengan seisi rumahnya dan anak-anaknya, sehingga selamatlah mereka. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya Nuh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan lanjutkan untuk hari ini. Kita mulai di dalam perjalanan hidup kita, startnya saat ini, hari ini 2021. Maka mari kita coba lihat di dalam perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saya mengibaratkan mereka atau bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu, saya ibaratkan kita memasuki tahun 2021 yang mana kita harus menjalaninya, memasukinya. Pada saat orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir lalu dibimbing oleh Tuhan di dalam perjalanan padang gurun yang sangat panjang, kurang lebih 40 tahun. Dan kemudian mereka sudah berada di perbatasan dengan tanah Kanaan. Dan saat itu Musa sebagai pemimpin menyuruh ada yang namanya ke-12 pengintai. 12 pengintai, saudara-saudaraku, luar biasa sekali. Mereka itu semua adalah kelompok orang yang disebut sebagai pemimpin, bukan orang biasa. Coba kita lihat bilangan 13. Bilangan 13 terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik saudara-saudaraku, bagaimana sebenarnya 12 pengintai itu. Saya berharap kita belajar dari ke-12 pengintai ini untuk kita memasuki tahun ini. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya apa? Pemimpin di antara mereka. Jadi yang disuruh oleh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan bukanlah orang biasa, pemimpin. Artinya pasti sudah punya pemahaman, wawasan ataupun cara pandang yang sudah lebih baik daripada orang-orang ataupun teman-teman seusianya.
menjadi pemimpin itu tidaklah sembarangan, tentunya sudah dipikirkan dengan matang oleh setiap suku-suku Israel. Siapa pemimpin-pemimpin mereka dalam setiap suku itu. Karena 12 suku Israel, maka dari setiap suku dipilih seoranglah yang pemimpin di antara mereka untuk pergi mengintai. Saudara-saudara, memasuki tahun 2021 seperti saya tadi katakan, bagaimana kita mau memasuki tanah perjanjian. Saya ibaratkan tadi itu tanah perjanjian. Maka memang kita belum tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 ini. Apa yang akan kita alami kita belum mengerti. Mengenai pandemi COVID-19, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak ada suatu jaminan penuh sekali untuk kita bahwa pandemi ini tidak lebih besar atau lebih berat lagi atau lebih ringan lagi. Tapi prediksi kalau kita dengar bagaimana di Inggris katanya sekarang sudah ada ya COVID-19 itu sudah 10 kali katanya lebih hebat, lebih kuat. Bagaimana dia menginfeksi orang-orang. Dan itu sangat dipikirkan oleh semua orang di dunia ini. Jangan sampai juga ini akan menyebar lebih banyak lagi. Tidak ada kepastian saudara-saudaraku, kita mengerti bagaimana. Tetapi yang saya katakan bahwa setiap orang dalam hidupnya ada yang harus diperlukan untuk masuk tanah perjanjian itu. Memang kita tidak mengerti. Dari kisah bilangan 13 ini, ketika mereka pergi, kalau Anda baca ayat 1 sampai yang ke-33, maka ada 10 pemimpin dari suku itu yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik bagaimana responnya mereka. Dan saya mau kita memasuki tahun 2021 juga belajar dari respon pemimpin-pemimpin ini. Ada 12 pemimpin tadi, 10 mengatakan tidak bisa. Susah kita memasuki tanah perjanjian itu. Padahal saya mau tanya saudara, mereka sudah ada di perbatasan, tinggal sedikit lagi melangkah. Begitu jauhnya mereka sudah jalan dari mana? Mereka sudah berjalan begitu jauh dari Mesir. Tetapi mereka tinggal melangkah sedikit lagi. Mereka kehilangan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara. Ternyata lamanya kita ikut Tuhan atau pemimpin yang notabene-nya adalah pejabat atau pengurus gereja atau berbagai jabatan di dalam rohani kita secara gerejawi tidak menjamin Anda, saudaraku, memiliki yang namanya keyakinan akan memasuki tanah perjanjian. Di situ sebuah kesimpulan penting. Maka oleh karena itu, walaupun kita sudah lama ikut Tuhan, walaupun kita sudah lama bergereja, saya harus tetap mengingatkan saudara belajar dari 12 pemimpin ini. Kalau 10 suku itu mengatakan bahwa tidak bisa, tidak mungkin, mana bisa. Saudara-saudara, itu akan sangat menyulitkan dia untuk masuk memang kepada yang namanya tanah perjanjian. Yang lebih celaka lagi, 10 pemimpin itu, saudara-saudaraku, dikatakannya ayat yang ke-27, kita lihat sama-sama. Ayat 25 saya baca saja dulu. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Berarti mereka bawa hasil negeri itu. Anggurnya kah?
gandumnya kah, mereka bawa juga. Betapa luar biasanya hasil negeri itu. Tetapi saudara-saudaraku, ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang, lihat ayat itu, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia kasih tunjuk, ini hasilnya. Berlimpah susu dan madu itu, ini hasilnya, buah-buahnya luar biasa. Dan sampai hari ini saudaraku, memang anggur terbaik di dunia itu adalah dari Israel. Hasil perasan anggur yang sangat luar biasa, manisnya atau baiknya, bagusnya itu memang dari Israel. Ketika mama saya ke Israel, dia memberikan kepada saya sebotol yang 500 ml, botol kaca begitu, anggur yang dia beli dari Israel. Dari situ saya baru mengerti bagaimana anggur itu asam. Memang anggur baru diperas. Dia bilang ini hasil dari pemerasan langsung. Kau minumlah katanya. Saya minum, asamnya gitu, asam. Saya ingat firman bahwa memang anggur baru itu asam. Tapi biarkan dia lama-lama 2 bulan 3 bulan kemudian dia akan menjadi manis. Makanya orang kalau minum wine atau anggur itu disimpan bertahun-tahun, jadinya itu jadi sangat enak. Itulah anggur itu. Tapi yang menarik sekali, mereka sudah tahu hasilnya luar biasa, ini hasilnya. Tetapi saudara-saudaraku, katanya ayat 28, hanya. Kalau mungkin tapi, nah itu dia. Hanya atau tapi, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga apa katanya? Keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Dari 10 suku itu mereka menceritakan itu. Enggak bisa. Enggak mungkin. Perhatikan saya baik-baik. Anda dan saya memasuki tahun 2021. Jangan pernah Anda membatasi Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Di awal tahun hari ini kita ibadah, saya sangat berharap jangan kau jengkali Tuhan itu seperti apa yang dalam pikiranmu yang terlalu sempit itu. Mungkin engkau punya pengalaman hidup masa-masa lalu di tahun 2020 yang memang pahit. Tetapi saya mau katakan engkau tidak menjadi orang yang selalu pesimis dalam menjalani hidup. Engkau harus tetap punya sebuah optimisme, kau punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengantarkanmu sampai nanti di penghujung 2021. Sebab sebagaimana dia menolong kita sampai di penghujung tahun ini, tahun 2020 maksud saya, maka dia akan membawa kita juga sampai di penghujung 2021. Itu yang pertama yang Anda mau lihat dari situ. Lalu saudara-saudaraku, 10 yang namanya pemimpin suku tadi, dari 10 suku, hanya 2 dari 10 suku mengatakan yang jelek. 2 pemimpin suku, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, Yosua itu dari suku Efraim dan Kaleb dari suku Yehuda. Pemimpin dari kedua suku inilah yang percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita katanya. Tentunya 10 pemimpin yang bersuara negatif berbanding 2 yang bersuara positif, maka yang 2 tadi kalah. Apa kata Yosua dan Kaleb? Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudara, engkau harus punya optimis dalam dirimu dalam menjalani hidup. Sekalipun mungkin pandemik virus corona mungkin saja semakin lebih hebat daripada tahun yang lalu. Bisa jadi saudara-saudaraku, kesusahanmu di tahun 2021 akan jauh lebih besar daripada tahun 2020. Bisa jadi. Tetapi harusnya sama seperti Yosua dan Kaleb. Engkau tidak akan berkata bahwa tidak bisa, tidak mungkin saya begini. Mana bisa. Hentikan selalu perkataan-perkataan negatif tentang hidupmu. Tapi engkau harus mulai berkata bahwa tidak, aku akan mampu melewati tahun 2021 bersama Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Harus seperti itu. Selanjutnya ayat 31. Nah, yang 10 pemimpin tadi, orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata pula, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ingat saudara-saudaraku, orang yang pesimis selalu kaja perkataannya adalah perkataan yang membuat lemah iman, yang membuat orang-orang itu seolah-olah semuanya tidak berdaya. Orang-orang yang selalu memperkatakan tentang tidak bisa, tidak mungkin. Orang pesimis dalam hidupnya, dalam menjalani hidup, sesungguhnya dia sedang membawa dirinya kepada sesuatu yang namanya malapetaka tanpa dia sadar. Anda dan saya belajar walaupun susah, ya, walaupun sulit, ya, tapi Anda harus berani dengan langkah iman Anda. Anda harus berjalan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyampaikan saya, menolong saya di tahun 2021. Tapi Pak, anak saya begini Pak. Tapi Pak, ini begini. Tidak ada tapi. Engkau harus belajar memperkatakan dalam dirimu bahwa Tuhan Immanuel itu yang adalah menyertai saya akan memberikan kepada saya kemenangan demi kemenangan. Jadi jangan sampai ada di antara kita memasuki tahun ini dengan pesimisme, dengan sebuah perkataan-perkataan negatif tentang dirinya ataupun tentang kehidupannya di masa tahun ini yang akan dijalani. Saudara-saudaraku, menarik lagi kalau kita lihat orang yang pesimis lagi, perhatikan lagi ayat 30. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka intai itu. Kabar busuk artinya apa? Karena untuk meyakinkan banyak orang supaya orang itu percaya dan ikut dengan perkataannya. Perhatikan baik-baik ini. Supaya setuju dengan pendapatnya, maka dia bumbu-bumbui dengan yang lain-lain. Itulah kabar busuk. Hati-hati dengan setiap orang yang selalu memberikan kepada Anda pernyataan-pernyataan negatif tentang hidup ini ke depan. Hati-hati Anda punya teman yang teman itu selalu perkataannya melemahkan iman. Kalau menurut saya nggak usah kau berteman dengan manusia seperti itu. Hati-hati Anda berteman dengan setiap orang yang Anda teman-teman Anda yang notabene-nya selalu perkataannya yang mengatakan negatif tentang banyak orang. Jangan pernah kau mau berteman dengan orang-orang seperti itu. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri. Itu berbicara tentang pertemanan hidup. Anda tidak perlu berteman dengan orang yang selalu saja fasik, yang kerjanya selalu memperkatakan negatif tentang hidup ini. Jangan, saudara-saudara. Kadang-kadang begini.
ini? Karena pahit yang kita rasa, pahit yang kita alami, dan kita mencari orang yang juga pahit hidupnya, bukan? Supaya apa? Sama-sama kita menguatkan kepahitan kita, bukan? Dan akhirnya tidak pernah kita maju-maju karena selalu kepahitan itulah yang kita aminkan dalam hidup kita. Jangan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya minta dengan sangat jangan. Anda harus mencari orang yang memberikan aura positif itu untuk Anda. Kalau dalam ilmu perlistrikan dibilang apa? Kalau negatif jumpa negatif bagaimana? Hah? Ada arus listriknya? Enggak ada. Harus dengan positif baru listriknya mengalir. Itu sebabnya Anda harus mencari orang yang positif. Anda harus mencari orang yang memang bisa menguatkan Anda. Jadi kalau ada orang kita minta nasihat padanya, ternyata bukan nasihat yang disampaikannya. Apa? Sakit hatinya juga yang disampaikannya. Yang kayak gitu gak perlu. Amin saudaraku. Tahun 2021, apapun perkataan yang negatif tentang keadaan kita, tentang keberadaan kita, kita menjalani hidup dan banyak orang mungkin negatif tentang saudara dan saya, Anda tidak perlu mengikuti itu. Dan memang orang-orang yang kalau supaya setuju dengan pendapatnya dia sampaikan, berbohong pun atau melebih-lebihkan pun atau mengurangi-ngurangi sekalipun itu akan dilakukannya. Demi untuk orang itu yakin akan apa yang pendapatnya. Perhatikan kabar busuknya yang disampaikannya. Ayat 32. Apa katanya? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, katanya. Mana yang memakan penduduknya? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Lalu yang 33 lebih parah lagi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Berarti raksasa tinggi sekali. Ya kami ini kecil. Itulah kabar busuknya. Dan saya kasih tahu. Ada yang harus Anda hindari. Yang saya katakan tadi. Hindarilah untuk Anda memiliki pertemanan dengan orang-orang yang selalu melemahkan Anda. Hindari pertemanan itu. Selanjutnya Anda bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya pada pasal 14. Celakanya karena orang Israel melihat yang 10 pemimpin berbanding 2 pemimpin suku. Tentunya mereka lebih mempercayai yang 10 pemimpin. Maka mereka memberontak kepada Musa. Dan mereka mulai memberontak dan berkata, bagaimana kau ini Musa? Bagaimana kau ini? Kau membuat kami supaya mati. Nggak bisa kami masuk. Perhatikan selanjutnya orang yang pesimis lagi selanjutnya. Dia akan mencari kambing hitam atau siapa yang akan disalahkannya tentang dirinya. Halo? Dia akan mulai mencari siapa yang bisa disalahkannya dengan semua ini. Itulah orang-orang yang pesimis dalam menjalani hidup. Dia akan mulai melihat siapa yang cocok dipersalahkan dalam situasi ini. Gara-gara ini tidak ditolongnya saya. Gara-gara ini makanya begini. Gara-gara ini Anda dan saya akhirnya berputar-putar di situ. Seharusnya kita punya sebuah keyakinan seperti pemimpin dari 2 suku Efraim itu dan Yehuda. Kalau kita baca selanjutnya perkataan daripada pemimpin, kedua pemimpin itu. Dia akan berkata bahwa tidak, kita akan bisa menang. Kita pasti kalahkan mereka. Luar biasa saudara-saudaraku. Mari perhatikan baik-baik. Ayat yang kelima pasal 14 kisahnya. Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel,
Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bukan baik saja, tapi mereka bilang luar biasa baiknya. Ush. Jadi tahun 2021 dia dan saudara dan saya harus bisa melihat bahwa luar biasa kebaikan Tuhan di situ. Bukan hanya baik saja, luar biasa kebaikan Tuhan di situ. Tidak terselami pikiran kita. Amin saudaraku. Dan kemudian dikatakannya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Berbanding terbalik. Kalau orang pesimis akan selalu mencari alasan untuk tidak jadi atau tidak percaya atau tidak melakukannya dengan berbagai alasan. Tapi orang optimis akan selalu mencari cara bagaimana tanpa alasan. Pokoknya akan mencari cara supaya itu bisa jadi. Selalu seperti itu. Orang yang pesimis selalu mengatakan yang tidak mungkin, tidak bisa. Orang optimis bilang, dia akan berkata, saya akan coba, ayo. Kalau Tuhan bersama kita, pasti. Nah, itu orang optimis saudara-saudaraku. Bersama Tuhan, kalau Tuhan bersama kita, pasti bisa. Kalau Tuhan bersama kita, kita akan mampu melewatinya. Wah, hebat saudara kalau orang yang punya cara pandang seperti itu dalam menjalani hidup. Tetapi saudara-saudaraku, apa katanya? Ayat yang ke-10 menyedihkan sekali. Saya lanjut dulu ayat yang 9. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Maksudnya dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bayangkan saudara-saudaraku, pada waktu di Mesir, begitu kuat orang Mesir dengan kereta kuda yang besar. Tuhan mampu menghancurkan mereka sampai mereka tenggelam di laut Teberau. Yosua dan Kaleb percaya dengan imannya dan berkata bahwa kita juga pasti bisa. Allah yang mereka sembah itu sudah meninggalkan mereka karena punya pengalaman di Mesir, bahwa dewa-dewanya orang Mesir sudah meninggalkan mereka, meninggalkan yang namanya Firaun dan seluruh tentaranya. Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan dua pemimpin ini. Dan ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Wow. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tampak kemuliaan Tuhan, ada awan kemuliaan. Dan semua orang terkejut. Artinya apa? Tuhan tiba-tiba hadir di situ. Oh, waktu Tuhan hadir di situ, Tuhan pun marah. Apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan berkata, baca selanjutnya. Karena engkau memberontak, tidak percaya kepadaku, maka sesuai dengan jumlah hari engkau mengintai tanah itu, maka itu terhitung dengan jumlah tahunnya. Jadi 40 hari mereka mengintai tanah itu, maka Tuhan bilang 40 tahun kau akan berputar-putar dulu di padang gurun. Mati kau dulu semuanya, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah marah. Biar mati semuanya yang lahir di Mesir. Semuanya mereka yang lahir di Mesir dibunuh Tuhan semuanya. Kecuali Yosua dan Kaleb yang memang lahir di Mesir. Hanya Yosua dan Kaleb lah yang akan masuk ke tanah perjanjian, yang lahirnya di Mesir. Kalau begitu yang lain yang masuk ke tanah perjanjian kemudian siapa? Mereka adalah orang-orang yang lahirnya di padang gurun selama 40 tahun itu. Wow, saudara-saudara, Tuhan marah. Ingat kesimpulannya. Dengar baik. Ketidakpercayaan Anda dan saya, ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan dalam menjalani hidup tahun 2021 ini, saya beritahu, ketidakpercayaan Anda dan saya itulah yang akan membuat Tuhan tidak bisa menolong saudara dan saya.
Ingat baik-baik. Tidak ada cara lain. Ada orang bilang, oh tapi Pak, saya mau bagaimana ditolong Tuhan. Ingat, syarat pentingnya kalau engkau mau ditolong Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Ketidakpercayaanmu akan membuat engkau tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan akan menolong hidupmu. Itu sebabnya memulai tahun ini awal yang sangat baik bagi kita. Taruhlah tekad kita pada hari ini bahwa kepercayaan kita penuh kepada Tuhan dalam menjalani hidup tahun 2021 ini. Amin, saudara-saudaraku. Anda harus memperkatakan dalam diri Anda bahwa Tuhan, aku percaya kepada janji-janjimu. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan menolong aku Tuhan. Masuk tahun 2021 ini, kuatkan kepercayaan Anda lebih lagi. Perkatakanlah itu dalam hidup Anda. Kemanapun engkau pergi. Kita tidak tahu sekali lagi bagaimana tahun ini. Enggak ada kepastian. Satu hal yang pasti bahwa masalah akan datang silih berganti, itu pasti. Tapi bagaimana kondisi kita nanti, bagaimana perekonomian kita, tidak ada satupun yang tahu. Hanya Dia yang tahu. Itu sebabnya taruhkanlah pengharapanmu kepadanya saja. Taruhkan segenap kepercayaanmu kepadanya saja. Jangan kau tambahi dengan yang lain kepercayaanmu. Kepada dukun, kepada orang-orang pintar, kepada siapa saja, manusia-manusia di sekelilingmu. Manusia di sekeliling kita bisa mengecewakan. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Dia akan memberikan selalu sesuatu yang baru bagi kita. Amin, saudaraku. Tadi pagi saya merenungkan firman yang mengatakan bahwa Tuhan tidak suka yang lama-lama. Makanya kita pun jangan suka bangga tentang hidup kita yang lama. Halo, Tuhan gak suka. Tuhan mau baru. Dalam Ratapan 3:23 bilang, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Apanya? Rahmatnya, kasih setianya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru. Tuhan itu mau selalu yang baru. Halo, baru. Ya gak mau yang lama-lama. Dan makanan mana yang kita sukai? Makanan yang baru atau makanan yang lama? Pasti makanan yang baru. Makanan yang lama itu artinya makanan basi, makanan yang sudah bermalam. Mungkin di kulkas, ya, tapi saya beritahu gizinya pasti sudah semakin turun. Dan harus dipanas-panaskan lagi. Untuk lebih enak dikasih pula lagi penyedap rasa, ditambahin lagi. Saya kasih tahu, nggak ada lagi sebenarnya penambahan gizinya di situ. Itu sebabnya Tuhan mau yang baru supaya sesuatu di dalam diri kita itu kita bisa nikmati. Bahasanya tadi gizinya untuk kita itu tetap fresh, tetap segar. Tapi mohon maaf, banyak kali ku tengok anak-anak Tuhan hari-hari ini yang lama terus dia cerita. Apa dia bilang? Dulu Pak ya. Nah itu sebenarnya Pak, dulu aku ini sudah melayaninya aku dulu. Halo, sadarlah engkau, jangan cerita dulu. Dulu, nah itu. Waktu dulu gereja itu ada dulu, akunya dulu yang merintis. Dulu, aku suka kali aku melayani. Sebenarnya ya Pak ya, aku itu rindu kali dan aku sebenarnya suka melayani. Coba Pak, dulu itu aku ke kampung-kampung dulu. Dulu saja. Sekarang? Ya sekarang Pak ya. Berhubung oleh karena ya daripada itu maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Pak. Jadi oleh karena itu ya namanya sekarang juga ya saya sudah punya anak Pak ya, bagaimana lah Pak ya. Ya bagaimana sekarang. Tapi Pak sebenarnya dulu, main dulu terus. Anda jangan pernah hidup di masa lalu. Harus hidup di masa kini. Amin saudara-saudaraku. Jangan suka Anda nostalgia masa lalu. Enak
Enakkah nostalgia masa lalu? Hah? Enaklah. Coba bilang tak enak. Senangkah kita nostalgia masa lalu? Senanglah. Jangankan gitu. Saya punya grup kawan-kawan sekolah saya. Karena saya dulu dari SMA Negeri 1 Medan. Teman-teman semua sudah pada kemana-mana semuanya. Ada udah di Sydney, Australia. Ada jadi warga negara Singapura lah. Ada sudah di Bangkok, dan macam mana semuanya. Ada yang sudah jadi brigadir jenderal sekarang satu. Waktu kami selalu mengenang. Apa yang suka dilakukan oleh kawan-kawan? Mencari foto-foto jadul, ya kan? Zaman dulu. Nah di situ mulai itu di komen tuh. Apa mereka bilang? Okta, dibilangnya sama saya. Ih dulu kok kecil kali kok ya, sekarang kok bisa besar kok ya. Dulu ku tengok kok imut-imut, sekarang ku tengok kok amit-amit. Dulu, cerita selalu dulu. Dan nostalgia masa lalu mulai diingat-ingat lagi. Iya ya dulu sebangku kita, iya waktu itu kita yang satu kelas kita ditampari bapak itu ya. Itu kan cerita dulu. Halo, dulu. Jangan suka kau hidup dulu. Sekarang bagaimana? Kalau kita bicara dulu, bukankah kita semua dulu adalah manusia-manusia brengsek? Betul kan? Bukankah kita semuanya ini dulu adalah manusia tak beres semuanya, bukan? Termasuk saya, bukan? Semua kita. Tapi sekarang, Tuhan melihat kita yang sekarang, bukan yang dulu. Jadi, jangan suka kita melihat ke belakang. 10 pemimpin, apa yang dia lihat? Di belakang. Dulu, apa itu? Waktu kami di Mesir, kami enak hidup kami, makan kami terjamin, kami senang gak capek seperti ini. Dulu, selalu, dan akhirnya mereka mau kembali ke Mesir. Bodoh sekali. Karena saya mikir gitu waktu saya baca terus menerus ya. Mulai dari kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Saya mikir gimana sih otak orang ini gitu. Sudah lihat mukjizat perjalanan bagaimana Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Tuhan membawa mereka dengan, tapi tetap juga dulu mau kembali lagi ke Mesir mereka. Ceritanya dulu itu. Saudara-saudara, jangan pernah kau ingat-ingat dulu lagi. Sekarang sing-singkan lengan bajumu. Raih. Untuk kita meraih hari esok kita yang penuh dengan pengharapan. Saya akhiri hari ini dengan sebuah kerinduan besar saya. Bapak ibu saudaraku semuanya yang hari ini ibadah di pagi hari ini. Betapa rindunya hatiku. Kalau Anda hari ini memasuki hari ini. Saya tidak tahu apakah tadi Anda berdoa atau tidak. Saya tidak tahu apakah Anda sudah kumpul sama anak, istri semuanya. Saya tidak tahu. Tapi kalau belum, sebaiknya Anda lakukanlah. Ya. Tapi waktu Anda melakukan bersama, bercerita bersama, selain Anda mungkin saling memaafkan satu dengan yang lainnya, satu hal yang saya rindu. Ingatkan seisi rumah kita bahwa Tuhan ada dalam sepanjang hidup kita. Dan tahun 2021 Dia pasti akan menolong kita. Percayakanlah hidup Anda kepadanya. Janjinya itu ya dan amin. Jangan seperti 10 pengintai yang akhirnya bukan saja menyampaikan yang negatif, tapi kabar busuk yang artinya yang tidak ada dibuat jadi ada. Yang sebenarnya itu tidak pernah ada manusianya makan orang di situ, tapi itu disampaikannya supaya apa? Supaya percaya seluruh orang Israel kepada mereka. Betapa jahatnya. Maka itu sebabnya Tuhan marah pada waktu itu. Kalau Anda baca selanjutnya dalam kitab Bilangan itu, Tuhan membuat mereka akhirnya berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Hari ini mari kita sing-singkan lengan baju kita bersama-sama dan taruh kepercayaan kita di dalam diri kita
Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa aku akan memasuki tanah perjanjianku tahun 2021 ini Tuhan dengan sebuah keyakinan. Imanku berkata, aku akan bisa memasukinya dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Amin saudaraku, kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersama-sama bernyanyi penyertaannya yang sempurna itu. Yang hari ini kita bisa rasakan dan terus penyertaan itu akan terus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Waktu kita menyanyikan lagu ini saya rindu keluarlah dari dasar hatimu yang terdalam. Nyanyikan dengan sebuah kepastian dan keyakinan dalam hati kita. Haleluya. Dalammu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Katakan kepada dirimu saudara, katakan kepada dirimu. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. lagi. Katakan bersama lagi. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah. ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu. tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar
menanti kehadiran-Mu Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kepada kami penguatan lagi, pencerahan yang baru. Dan Kau akan membawa kami semakin mengerti. Dan biarlah kiranya kepercayaan kami semakin teguh. Dan kami menjalani hidup di tahun ini dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan kami yang kami sembah, yang kami tinggikan adalah Tuhan Allah yang sungguh luar biasa, perkasa, yang akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali, Tuhan berkati. Amin. Saya minta berkati oleh kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tangannya saudara. Amin. Kita sama-sama pegang janji Tuhan buat tahun ini. Si Tuhan, kita bersyukur, kita ibadah sudah selesai. Dan saya berharap hari Minggu kita semua bersama-sama lagi untuk kita beribadah. Bangkit kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan Allah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Haleluya. 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 Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkatnya hari ini. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Kiranya hidupmu dipenuhi dengan optimis di dalam menghadapi segala sesuatunya. Kau akan bersemangat menjalani hidup, memasuki tanah perjanjianmu masing-masing dalam hidup ini. Tuhan Allah kiranya akan memberikan kepadamu senantiasa tuntunan, berkatnya berlimpah di dalam hidup, mata pencarian dan usaha pekerjaanmu. Kasih setianya yang selalu baru yang kau bisa nikmati setiap hari. Dan kau akan melihat penyertaannya. Di dalam penyertaan itu kau akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Pulanglah dengan semua itu dan menjadi bagian dalam hidupmu senantiasa. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama katakan